Ya, jadi ketika pertama kali motor ini datang ke bengkel ya, gue ngeliat itu kayak terkesima banget cuy ya. Buat kalian atau di sini teman-teman yang suka cafe racer, pasti udah nggak asing lagi sama Truxton. Truxton ini adalah sebuah motor yang diproduksi oleh Triumph. Tapi bedanya dengan motor-motor Triumph lainnya adalah si Truxton ini dari lahir emang udah modelnya cafe racer gitu cuy. Dan karena cafe racer, mesin yang dibawa sama Truxton juga nggak main-main, yaitu 1200 cc. Punya 6 tingkat percepatan, top speednya nyampe 218 kpj. Walaupun bentuk motor ini klasik banget, tapi jangan salah, mesin motor ini udah modern banget. Terlihat dari bagian injeksinya yang dibungkus ulang jadi seolah-olah seperti karburator motor zaman dulu. Kalau ngomongin harga, ya jelas lah namanya Triumph, motornya nggak ada yang murah ya. Walaupun sebenarnya si Triumph Truxton ini sayangnya sekarang udah nggak diproduksi lagi. Terakhir tuh kalau nggak salah tahun 2023 kalau nggak salah ya. Dan bakal ada lagi kalau gue cek website itu baru diproduksi lagi tahun 2025. Emang dia jarang-jarang diproduksinya karena emang pasarnya tuh kecil banget ya, sempit banget gitu. Harganya itu sekitar 0,5 M. Kondisi baru ya, maksudnya kayak belum diapa-apain seperti sekarang. Ini kalau misalnya udah dimodif-modif kayak gini, pakai knalpot head-on dan segala macam, ya nyerempet 1 M kali ya, mungkin ya. Oke cuy, jadi gue jelasin dikit soal build plan-nya ya, atau planning yang kemarin udah gue kerjain di motor ini. Jadi motor ini pertama kali datang ke Katros, kondisinya seperti ini ya. Seperti kalian lihat, walaupun dari pabrikannya motor si Truxton itu nggak dibekali sama sebuah fairing, tapi Truxton milik klien Katros ini udah ada fairingnya tuh, walaupun half fairing. Nah, dibawa ke Katros itu pengen dijadiin full fairing sampai ke bawah gitu cuy. Dan full fairingnya juga nggak main-main, pakai karbon Kevlar. Jadi enteng dan kuat. Beberapa detail bahan lainnya sebenarnya kayak tipis-tipis aja sih ya. Ganti kulit jok yang warnanya coklat, terus tambahin tank pad juga warnanya coklat. Lampu belakang dijadiin lebih slim, berikut dengan lampu sen yang nyatu sama bagian stangnya gitu cuy. Ya, aksesoris pemanis lah. Yang desainnya kurang lebih jadinya kayak gini cuy. Nah, cuman itu desainnya. Gimana hasil motornya? Kita lihat aja. Kemarin itu motor ini kita kerjain sekitar, efektifnya itu harusnya sekitar 1,5 bulan ya. Tapi ngejogrok, nunggu antrian, terus proses kerjain sana sininya itu hampir 3 bulanan kayaknya. Emang agak lama, di Katros emang lagi padat soalnya. Oke, langsung aja kita lihat motornya. Ini dia Triumph Truxton Cafe Racer. Let's go. Give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back. How about give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Give me that, take your energy, I want mine back. Di depan gue ini udah ada satu unit motor, ini stylenya adalah cafe racer. Tapi ini sebenarnya bukan cafe racer bikinan Katros ya, melainkan emang motor ini dari lahirnya stylenya itu emang udah cafe racer. Seperti apa detail ubahan di motor yang menurut gue ganteng tapi sopan ini? Langsung aja kita bahas lebih detail modifikasi di motor yang harganya 0,5 M ini. Let's go. Pertama gue mau bahas di kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Jadi seperti kalian lihat motor ini udah dibekali dengan velg model jari-jari, klasiknya dapat banget. Tapi walaupun tampilannya klasik, suspensi depannya udah pakai upside down dan ini nggak main-main upside downnya. Untuk bannya ini juga kemarin kita ganti ya, ban yang lama sebenarnya masih bagus, cuma karena udah retak-retak gitu jadi kita ganti. Nah, ban yang sekarang ini kita pasangin ukuran 120/70 ring 17 depan dan 160/60 ring 17 di belakang. Velg masih bawaan standar, tapi bawaan standarnya juga udah keren banget nih, udah pol mantap karena ini bahannya juga udah aluminium. Ini kayaknya yang depan lebarnya 3,5 inci, yang belakang itu sekitar 5 inci ya. Masalah pengereman juga, ya namanya motor kencang gitu ya, 1200 cc. Rem depan udah model double disc brake, kepala babinya juga udah pakai 4 piston cuy. Begitupun yang belakang udah pakai disc brake juga, tapi kalipernya lebih kecil ya. Ya kita ke belakang, kita lihat di belakang juga nggak kalah wow-nya. Tadi bannya udah gue jelasin ya speknya. Dan kalau untuk bagian suspensi belakang, seperti kalian lihat ini udah pakai, oh no, dia udah ada tabung belakangnya. Ya sebenarnya agak sedikit modern sih ya model shockbreaker belakangnya. Tapi ya sah-sah aja sih kalau Truxton mah. Apalagi kalau shockbreaker Öhlins sudah kayaknya nggak salah gitu ya. Seperti biasa, Öhlinsnya nih yang full spec kayaknya. Udah ada setelan rebound, preload, sama kompresinya nih cuy ya.
Yang gue suka lagi sebenarnya di bagian swing arm cuy. Kalau kalian lihat sebenarnya swing armnya modelnya biasa ya. Cuman ini udah full aluminium. Jadi udah pasti enteng banget. Bayangin aja mesin 1200 dipakai swing arm aluminium. Peleknya juga aluminium. Bahaya sih. Satu lagi nih, kalau kalian lihat ini karena motor Inggris ya, Triumph. Rantainya berada di sebelah kanan. Biasanya kalau motor Jepang kan rantainya di sebelah kiri, remnya di sebelah kanan. Ini kebalik cuy. Jadi rantainya ada di sebelah kanan, semuanya konfigurasi mesin dan gearboxnya juga kebalik jadinya di sebelah kanan. Kalau misalnya buat orang awam mau nyetel rem gitu ya, kaget dia pasti sebelah kanan, kok nggak ada, adanya gear gitu. Jadi bagian kayak kaki sekarang gua mau bahas bagian bodinya nih cuy. Ya di project Truxton kali ini sebenarnya bagian bodinya yang paling menyita banyak waktu ya. Yang kalian lihat ini adalah bagian full fairingnya cuy. Jadi bagian fairing yang lama yang ini itu kita copot semua dan kita pasangin fairing yang baru. Untuk bagian fairing ini tentu aja kita butuh bracket yang baru ya. Karena bracket yang lama udah nggak bisa dipakai lagi. Walaupun bracket yang lama sebenarnya sayang banget cuy. Karena dari pabriknya itu bracketnya udah aluminium juga dibikin, jadi enteng banget motornya. Tapi karena emang nggak cocok, nggak fit sama fairing yang baru ini, jadi kita harus bikin baru lagi untuk bracketnya cuy. Nah, bracket yang kita bikin tuh mulai dari bagian atas yang menopang bagian lampu depan juga, terus bagian fairing samping sampai ke bagian fairing bawah. Seperti tadi gue bilang ya, untuk bagian fairingnya ini kita pakai bahan karbon Kevlar, jadi ini enteng banget sebenarnya. Bahannya tipis, cuman dia kuat gitu. Jadi ketika dipakai jalan agak-agak geter dikit. Terus ada request juga dari ownernya. Kalau kalian lihat ini di bagian samping kanan, ini ada frame slider ya. Jadi fungsinya sebenarnya buat kalau misalnya ya amit-amit motornya jatuh gitu, nggak langsung ngehajar bagian fairingnya tapi ketahan sama frame slider ini cuy. Ini frame slidernya kita bikin semuanya dari nol kemarin ya. Bahan yang dalamnya ini kita pakai aluminium, terus bagian luar ini pakai teflon, dibubut ya. Terus bagian besi dalamnya itu kita pakai pipa besi, bahannya sekitar 2,5 cm, tebelnya 3 milian kalau nggak salah ya. Dan itu posisinya langsung nusuk ke bagian sasis juga. Jadi harusnya ketika motornya jatuh, yang kena duluan dia dan nggak langsung ngehajar ke sasis gitu ya. Ketika impact itu harus ada yang ngalah cuy. Kalau misalnya pipanya ini terlalu kuat, berarti yang kalah sasisnya kan, sayang bengkok gitu. Mundur sedikit ke bagian belakang, ini ada tas kulit kalau kalian lihat, ini juga custom. Tas kulitnya request dari ownernya juga, set ya. Ini sebenarnya soft case, cuman karena bahan kulitnya ini kulit agak tebal, jadi kayak rada-rada hard case kelihatannya. Dan ini pakai bahan kulit sapi. Yoi. Dan kita nggak cuma bikinin tas kulitnya doang cuy. Walaupun emang requestnya tas kulit. Kenapa? Karena kita juga harus bikinin bodi sampingnya. Karena kalau bodi aslinya itu dicopot, terus mau masang tas kulitnya di mana gitu, nggak ada dudukannya kan. Kalau langsung tas kulitnya nempel, wiring di dalamnya itu kelihatan semua gitu. Takutnya kalau hujan atau apa-apa bahaya ya kan, malah jadi koslet, PR nih motor. Jadi kemarin kita ceplak dulu, kita jiplak dari bodi samping sebelah kanan, kita bikin seperti originalnya. Cuma karena modelnya itu cembung, jadi kita potong rata semuanya sampai bener-bener flat. Habis itu kita tutup lagi pakai fiber dan baru dibikinin tatakan buat si tasnya ini. Jadi kalau misalnya mau dicopot tinggal nyopot sekalian bodi sampingnya sih sebenarnya ya. Ini kuat sih sebenarnya. Dimensinya nggak terlalu besar, tingginya sekitar 25 cm, lebarnya juga sekitar 25 cm-an. Ya kurang lebih itulah ya. Pokoknya tas kulit side back. Ya ini fairingnya kalau kalian lihat ya, kalau dari sisi samping tuh nggak ada masalah. Nah, kalau lihat dari sisi belakang, sebenarnya tuh fairingnya itu agak lebar ya. Agak kebuka gitu cuy. Gue udah setting-setting, terus gue lihat juga beberapa referensi cara pemasangannya dan setupnya seperti apa. Ternyata memang dia settingannya agak kebuka. Setelah gue pikir-pikir, mungkin ada baiknya dengan settingan terbuka itu. Kenapa? Karena supaya hawa mesinnya itu nggak langsung ngedekep di dalam fairingnya, tapi dia bakal bisa keluar. Jadi mesinnya itu nggak panas. Karena malum lah, ini kan 1200 ya. Jadi ya hawa panasnya itu harus cepet dibuang dengan cara fairingnya itu nggak bisa rapet atau nggak bisa ngefit banget sama mesinnya. Jadi dibikin agak longgar.
Oke, karena ini motor walaupun style cafe racer kayak motor balap, tapi tetap harus ada lampu-lampunya juga karena emang dipakai untuk harian ya. Dan seperti kalian lihat, lampu depannya ini kita masih pakai bawaan originalnya karena emang fairingnya ini diset untuk ukuran lampu original. Ini kalau nggak salah lampunya sekitar 7 inci. Yang kita ganti hanya beberapa lampu lainnya, misalnya kayak lampu sen yang kita pasang di bar end posisinya atau di pinggir setang, sama lampu belakang yang kita bikinin dudukan baru. Habis itu kita pasangin LED 3-in-1. Jadi kelihatan clean gitu belakangnya ya. Emang kalau cafe racer tuh cocoknya belakangnya tuh nggak pakai spakbor belakang gitu. Kelihatannya buntut tawonnya doang clean gitu kan, mantep tuh, seksi banget. Oke, sekarang gua mau cobain duduk di motor ini. Kapan lagi ya kan? Kuat nggak ya pedoknya? Bismillah. Kalau ngomongin cafe racer, emang identik sama yang namanya nunduk. Posisi bawa motornya nunduk abis gitu kan ya, pegel apa segala macam. Nah, gua nggak tahu nih, kita cobain di motor ini ya. Waduh. Ya bisa dibilang kayak naik motor sport lah. Cuman sedikit lebih nyantai. Karena kalau motor sport itu kan tangkinya biasanya agak tinggi gitu ya. Ini karena tangkinya juga terbilang cukup ramping, jadi nggak terlalu ganggu bagian perut gua. Buat gua yang tinggi badannya 160, agak jinjit sih ya. Gua jinjit banget karena emang di belakangnya lagi di pedok. Jadi emang pasti agak jauh banget napaknya. Tapi walaupun nggak di pedok juga sebenarnya masih agak jinjit. Tapi untuk jarak setangnya, ini kan pakai stang underyoke ya atau stang jepit. Ini memang agak rendah sih. Rendah lah. Layaknya naik motor-motor sport gitu. Di bagian stang yang kita custom atau kita ganti itu adalah hand grip. Dimana hand gripnya ini kita pasangin kulit ya. Bentuknya kayak gagang raket tenis gitu cuy. Ini kulit asli. Selain grip gas juga, ini ada spion aftermarket juga ya. Model bar end, kita pakein Rizoma. Sebenarnya emang agak kurang sih ya. Kalau misalnya agak diangkat tangannya dikit, kelihatan sih belakang. Terus ada phone holder juga di bagian tengahnya. Ini request dari ownernya pengen dipasangin, dibawain sama ownernya. Mundur dikit ke bagian tangki nih. Di bagian tangki tutupnya kita ganti juga. Ini pakai produk aftermarket, dibawain sama ownernya juga. Ini kayaknya produk dari luar juga. Walaupun sebenarnya gue lebih suka yang aslinya sih. Karena yang aslinya itu walaupun bentuknya klasik gitu ya, tapi dia tetap pakai kunci, nggak bisa dibuka sembarangan. Kalau yang ini jadi bisa dibuka sama siapa aja terus kelihatan dalamnya gitu cuy. Oh iya, kulit-kulitan juga nih di bagian tank padnya. Tapi kalau ini bukan custom, ini produk aftermarket beserta sama joknya. Joknya juga nih produk aftermarket juga emang khusus buat Truxton. Nah ngomongin joknya ya, sebenarnya kalau kalian lihat cafe racer identik sama buntut tawon seperti ini cuy. Yang lagi-lagi sebenarnya orang nggak suka cafe racer itu udah pasti nggak bisa boncengan. Tapi enggak di Triumph Truxton ini. Karena untuk bagian buntut tawonnya ini bisa dilepas cuy. Jadi emang ini sifatnya knockdown. Ini tinggal ngebuka jok doang. Terus covernya ini kayak semacam cover plastik tipis gitu ya. Tinggal ditarik aja. Ini udah bisa dipakai buat boncengan. Atau bisa didudukin. Walaupun memang nggak sempuk motor biasanya. Karena emang ini bentuk busanya itu emang agak kaku gitu ya. Bisa boncengan itu bukan dibisa-bisain. Karena emang dari pabriknya juga ini udah ada bagian full step boncengannya. Walaupun full step boncengannya kemarin waktu datang ke Katros tuh nggak ada cuy injekannya. Jadi emang ini motor egois tadinya. Nah sama tim Katros dipasangin full step aftermarket dari custom kit nih cuy. Jadi bisa boncengan lagi sekarang. Terakhir kita ngomongin knalpot cuy ya. Ini knalpotnya juga udah pakai produk aftermarket dan emang udah pakai knalpot ini ketika datang ke Katros. Gue sebenarnya kurang suka sama detailnya sih ya. Harusnya bisa lebih kece lagi nih, tapi ya it's okay lah. Ini pakai brand Vance and Hines. Gue salah penyebutannya kali ya. Gue soalnya jarang dengar. Malum gue bukan yang moge mania barang-barang motor British ya. Gue nggak tahu, mungkin kalau misalnya kalian tahu bisa nulis di komen aja penyebutan yang bener tuh gimana. By the way ini kiri kanan. Knalpotnya, silencernya, portnya karena motor ini 2 silinder, jadi dari 2 keluar ada 2 pipa di bagian bawah mesin, terus dia nyambung jadi 1, tapi jadi silencer lagi 2 keluarnya kiri kanan. Oke, sekarang kita dengerin aja suaranya. WOW, apa coba? Emang ya nggak bohong sih, ada harga, ada kualitas, ada barang, ada harga. Cil, apa sih? Suara knalpotnya tuh sampai suara mesin ya. Ini sopan banget,
Jadi bukan yang kasar kayak Ducati gua. Terus juga ya tipikal 2 silinder tapi stereo gitu ya. Ya intinya gue suka lah udah. No debat, cakep. Sayang banget ya sebenarnya gue pengen test ride motor ini. Tapi tangan gue lagi cedera nih cuy, tangan kelingking masih bengkak. Jadi gue nggak bisa test ride motornya. Sebenarnya bisa sih kalau gue paksain, cuman gue nggak mau lah. Takutnya bukan jatuh saat pas jalan, tapi jatuh saat berhenti, alias jatuh bego. Jadi kemarin motor ini sempat di QC test ride sama tim, sama Mamat yang punya CB Cikiwir. Walaupun CB Cikiwir gitu test ride-nya Truxton loh, dia tuh udah biasa dia bawa-bawa moge gitu ya. So far so good, nggak ada kendala juga. So, motor ini siap dikirim balik ke ownernya. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode Cafe Racer Truxton yang harganya hampir setengah M ini. Bukan hampir sih, emang udah setengah M lebih ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor kali ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Punya masukan, punya saran juga tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.